Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sepanjang bulan Ramadan ini kita diberikan kenikmatan yang besar sehingga kita mampu menjalankan dan sudah sampai pada hari-hari besar di akhir bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di hari-hari besar di akhir bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dalam hidup, pengampunan dari dosa-dosa, dari dosa-dosa yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita disehatkan insyaallah. Dan yang paling penting juga adalah mudah-mudahan wabah ini dengan keyakinan kita sebagai umat Islam, mudah-mudahan bisa kita lawan dan bisa dimusnahkan dan kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan berbicara menyambung kajian kita yang lalu yaitu sekitar pemahaman kita tentang dalil, tentang secara umum tentang usul fiqh. Saya ulang-ulangi ini karena ini kebetulan hari ini banyak kenapa kita belajar usul fiqh? Walaupun banyak yang mengkritik saya bahwa usul fiqh itu sebenarnya nggak pantas diajarkan atau diceramahkan di masjid Tetapi kita sudah lama sebenarnya kehilangan pemahaman. Kalau dulu kan umat Islam dulu saya ingat ayah saya begitu almarhum, kalau berhadapan dengan ustadz begitu, itu nggak pernah ada ustadz yang dia protes, itu nggak pernah. Kalau zaman dulu mau ustadz yang paling kecil pun posisinya di kampung itu yang paling rendah begitu, tetap mereka menghormati. Kita dulu mungkin begitu juga orang-orang tua kita. Nah, lambat laun dengan perkembangan teknologi kemudian banyaknya informasi yang kita dapatkan, lambat laun ada hal-hal yang kemudian kita tahu gitu tapi belum paham. Nah, tahu tapi belum paham inilah yang kemudian menjadikan umat Islam itu memang ingin belajar tentang agama, kemajuan, keinginan tentang mendalami ilmu itu ada, tapi kemudian ada efeknya, dampaknya, bahwa antara jamaah dengan ustaz itu biasanya terjadi, kalau nggak senang terjadi gap gitu. Itu yang terjadi. Kemudian bukan tidak boleh mengkritik ustaz itu saya tidak sepakat juga, boleh mengkritik ustaz, tetapi kemudian merendahkan ustaz yang sudah belajar, itu yang tidak boleh. Karena pasti pengetahuannya itu pasti berbeda. Nah, kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang kemudian kalau dalam ilmu usul fikih itu kan diurutkan namanya, diurutkan 1, 2, 3, 4, nggak boleh dilompat-lompati gitu. Nah, tetapi muncul pemahaman yang sekarang ini melompat-lompat Jadi misalnya melompat-lompat itu dulu pernah saya sampaikan di sini, misalnya ada orang yang yakin belajar agama ini kemudian semangat belajar agama ini tapi lompatannya terlalu jauh. Dia lompatannya langsung ke ke hadis dan ke Al-Quran. Itu terlalu jauh lompatannya. Padahal mestinya dia lompatannya itu yang pertama belajar dulu dari guru, kemudian dia mengetahui argumentasi guru,
ya tentang dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Nah baru kemudian itu ada urutan-urutannya. Nah sekarang ini kita mengalami lompatan-lompatan itu sehingga kemudian kita kadang-kadang mengabaikan ulama, gitu. Ya. Nah mengabaikan ulama itu kemudian mempersepsikan bahwa hadis Nabi itu lebih benar daripada pendapat ulama. Itu mempersepsikan namanya atau memposisikan. Padahal tidak boleh memposisikan seperti itu. Kenapa? Karena kita harus yakin dulu para ulama itu mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah keterangan-keterangan mereka, ya penjelasan-penjelasan mereka itu semua adalah keterangan dan penjelasan yang mendasar sebenarnya. Tetapi karena kita informasi ini banyak ya di internet bisa kita lihat ya, kemudian nanti kita katakan sama ustadz yang begini dan sebagainya, maka terjadi itu gap yang kemudian bisa merendahkan ya kajian-kajian di dalam Islam. Nah makanya kemudian yang terjadi lagi ya, yang negatifnya, dampak negatifnya lagi, majelis-majelis di dalam Islam itu kemudian adalah majelis-majelis yang saling menyalahkan. Itu kebanyakan itu, karena terlalu banyak informasi yang masuk. Nah dari itulah kemudian saya berinisiatif sebenarnya dari tahun 2000, kalau nggak salah saya 2006 ya saya mulai itu. Dari tahun 2006 tuh inisiatif saya itu kemudian mengajarkan usul fikih, tapi dampak yang saya terima bahwa ketika mengajarkan ilmu ini ya usul fikih ini kemudian saya kemudian ditengarai begitu. Misalnya ada yang mengatakan saya ini misalnya sekuler begitu. Terus kemudian kalau saya ceramah itu nggak pakai dalil begitu. Gitu. Jadi itu karena kita belajar ilmu. Gitu ya. Nah belajar ilmu usul fikih ini ilmunya bukan menjelaskan dalilnya, tapi ilmunya. Misalnya antara Al-Quran dengan ulumul Quran begitu. Jadi ulumul Quran ilmunya, sedangkan nanti ketika kita sudah punya ilmu baru dipakai untuk menjelaskan tentang Al-Quran gitu. Sama dengan usul fikih ya, bukan menjelaskan dalilnya tapi menjelaskan ilmunya, urutan-urutannya. Kan kalau ilmu itu kan sebuah metode sebenarnya ya. Misalnya madhab itu kan sebenarnya ilmu. Dia sebuah metode yang diturunkan oleh para ulama, ya baik itu pendirinya atau murid pendirinya, diturunkan oleh ulama kepada kita itu dengan urutan-urutan gitu. Nah itu ilmu. Nanti bagaimana caranya? Caranya akan dilihat dari ilmu itu. Nah orang akan ketahuan ya, seseorang itu akan ketahuan dia mempunyai pengetahuan itu kalau nanti dia mengerti urutan-urutan itu. Nanti terlepas dari benar dan salahnya pendapat seseorang. Kenapa ya? Saya dari dulu pernah mengatakan begini, setiap kita pertama ya meyakini dulu Al-Quran dan Sunnah itu pasti benar, itu pasti ya. Kalau hadisnya sudah sahih itu pasti benar, nggak mungkin salah ya, itu harus kita yakini dulu. Kalau Al-Quran apalagi. Nah tapi yang kedua, apabila Al-Quran dan Sunnah ini kemudian sudah dimasuki oleh pemikiran-pemikiran ulama ya, karena tidak ada ulama, yaitu yang perlu juga ketika berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah ini yang tidak memakai akal. Karena dalam Al-Quran akal itu ditinggikan, disebutkan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yaqilun, semua itu meninggikan akal begitu. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah harus punya akal. Nah akal itu dipakai untuk kemudian berpikir, kemudian memunculkan sebuah pengetahuan. Nah ketika akal itu kemudian berkolaborasi ya dengan manusia ini untuk mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tentu kemudian yang keluar itu tidak paten. Tidak paten itu apa maksudnya? Ya belum tentu benar 100%. Misalnya contoh ya, tapi kadang-kadang saya malas gitu menjelaskan itu ya, karena kadang-kadang contoh-contoh ini saya dianggap itu terlalu membela gitu. Padahal bukan, ini masalah ilmu ya. Misalnya masalah perisihan dulu, itu
itu saya bilang, tapi ini jangan anggap ini bulan puasa ya, karena kita harus menyampaikan ilmu ya. Kalau ada masih nggak suka itu bahaya. Karena ilmu ini beda antara dalam agama ini kita nggak boleh taba'atu, taba'atu, itu nggak boleh gitu. Tadabaru itu kan dalam hadis Muslim disebutkan itu. Itu nggak boleh dalam umat Islam itu. Saling membelakangi, saling menjauhi, saling marah, saling nggak suka, begitu itu nggak boleh. Ya. Nah, ada orang sekelas Quraisy Shihab ini punya ilmu. Wah, dia jelas banget gitu. Terus kemudian muncullah orang yang mengkritiknya. Wajar itu dalam sebuah ilmu, wajar orang saling mengkritik. Itu pastilah, nggak mungkin kan. Semakin tinggi seseorang itu mengeluarkan pengetahuannya, maka akan semakin banyak orang mengkritiknya. Itu ulama mana saja. Kita lihat para ulama-ulama, para tabi'in, meninggalnya banyak yang meninggal itu di dalam penjara, disiksa, kemudian ada yang banyak sekali itu, ada yang kemudian dijauhi, ada yang kemudian ditakzir begitu dan sebagainya. Itu banyak sekali para ulama seperti itu, zaman dulu gitu. Dianggap oleh sebahagian salah. Jadi semakin banyak orang punya ilmu, ya, semakin banyak dia mengeluarkan ilmu, akan semakin banyak kita lihat ada salah dalam dirinya. Saya contohkan misalnya. Dulu pernah saya sebut, misalnya kitab tafsir At-Tabari, ya. Tafsir At-Tabari itu kan ketika diteliti hadis-hadisnya, banyak hadisnya yang dhaif. Berarti kan kalau kita sebut begitu, berarti Imam At-Tabari ini adalah imam yang salah begitu. Kalau mau kita sebut ukuran ilmunya begitu. Dia salah, berarti banyak yang salah begitu. Tapi kemudian kenapa kita masih menerima tafsir At-Tabari? Ya. Karena memang ada benar di dalam tafsirnya, yang salah dibuang. Kemudian misalnya tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada misalnya kisah-kisah Israiliyat. Kemudian dibuang kisah Israiliyat itu. Tapi Ibnu Katsir dulu kenapa menulis Israiliyat? Kan gak ada yang tahu, karena kita gak hidup di zamannya. Karena kita gak hidup di zamannya, kita gak ngerti kenapa dia. Tapi ada kabar-kabar bahwa misalnya yang saya baca itu, misalnya Ibnu Katsir itu meyakini pada waktu itu bahwa ini adalah berita yang benar, karena waktu itu yang beredar berita itu, cerita itu. Misalnya cerita Harut Marut dalam tafsirnya itu. Ya, sekarang udah dibuang. Apakah kita anggap Ibnu Katsir itu tidak salah? Salah begitu. Tapi orang semakin banyak ilmunya, semakin banyak dikeluarkannya, pasti semakin ada salahnya. Kita yang nggak punya ilmu ini, ya nggak pernah berbicara tentang ilmu, nggak ketahuan salahnya. Gitu. Itu kalau kita balikkan sama diri kita, gitu. Jadi makanya dalam belajar ilmu ini, kenapa nanti ada unsur yang kita sebut dengan ijtihad? Nah, jangan berpikiran begini ya. Ada orang yang berpikir gini, pokoknya kami kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama itu tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma penjelasannya aja berbeda-beda. Misalnya Muhammadiyah ketika menentukan tanggal 13 Mei Idul Fitri, udah ditentukan kan? Kemudian itu disebut sebagai kembali enggak kepada Al-Quran dan Sunnah? Iya, tapi itu bahagian daripada ijtihad. Iya juga. Apakah benar 100% yang dikatakan Muhammadiyah? Belum tentu. Itu permasalahannya. Tapi itu kembali ke Al-Quran Sunnah, pasti. Tapi karena udah ada campur tangan manusia dalam menentukan sesuatu, mengambil dalil, ya bisa jadi ya pengambilan dalil para ulama, ya kemudian argumentasi ulama itu bisa jadi salah, tapi kemungkinan juga bisa jadi benar. Nah makanya dalam posisi ijtihad itu ketika dilakukan sungguh-sungguh oleh para ulama seperti At-Tabari, seperti Ibnu Katsir, ya ketika mereka salah, mereka tidak ada dosa pada kesalahan itu. Kenapa? Karena itu disebut ijtihad di dalam Islam. Nah ini banyak ya, makanya kadang-kadang ada orang yang terlalu terlalu fanatik begitu. Saya tidak melihat ada ulama yang terlalu fanatik kecuali 1-2 atau kelompok yang fanatik itu biasanya kelompok-kelompok yang agak sesat begitu atau yang sesat lah begitu. Itu biasanya yang fanatik. Misalnya kita sebut Syiah begitu, kelompok yang fanatik itu.
Ya, itu sesat itu. Gitu. Jadi kelompok-kelompok kalau Sunni ini nggak ada yang fanatik. Sunni ini bayangin metodologi yang digunakan Muhammadiyah itu metodologi apa? Metodologi campuran, mencampur aduk semua mazhab yang 4 ini. Kemudian NU bagaimana? Nahdlatul Ulama sama juga. Ya, jadi mereka itu metodologinya dicampur-campur gitu. Cuma nanti turun dia kepada umat yang awam kita ini, kita disarankan jangan pakai yang ini aja pakai. Disarankan begitu. Nah inilah yang terjadi di kita, makanya kemudian terjadi ada gap pada sekarang ini. Nah gap ini pernah dirasakan dulu oleh orang-orang di Aceh ketika Sedok Horglonya datang begitu, untuk memecah belah umat Islam. Terjadi gap itu, dan kemudian itu dampak negatif selanjutnya bahwa kita dalam bernegara, ya, berbangsa, bermasyarakat menjadi pecah. Nggak usah kita antar yang lainnya, sesama umat Islam aja kita begitu. Makanya kita dituntut dengan perbedaan-perbedaan ini dewasa. Nah kemudian saya mulai mengajarkan usul fikih. Apa sebenarnya usul fikih? Kan beda antara fikih dengan usul fikih ya. Kalau fikih pernah saya jelaskan di sini. Ini saya ulang-ulangi sekali lagi. Fikih itu adalah ya hukum-hukum yang sifatnya amali. Itu fikih. Jadi hukum-hukum yang sifatnya action, dikerjakan. Itu apa? Fikih. Jadi misalnya kita nggak memperdebatkan sholat 5 waktu, nggak kita memperdebatkan itu, karena itu bukan fikih. Tapi yang kita perdebatkan adalah cara sholat 5 waktu. Yang kita perdebatkan adalah menentukan masuknya 5 waktu. Yang kita perdebatkan adalah bagaimana kita amal-amal yang mengikuti sholat 5 waktu itu. Itu yang diperdebatkan. Itu namanya amali, actionnya. Gitu. Itu yang dibicarakan fikih. Jadi al-ahkam, al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Begitu dalam apanya ya, dalam kaidahnya. Jadi dia bersifat amali, bersifat itu fikihnya. Makanya kenapa disebut fikih? Karena dia adalah sebuah pemahaman. Pemahaman dari apa? Pemahaman dari dalil. Dalilnya mana? Al-Quran dan Sunnah dalilnya. Dipahami. Nah, bagaimana cara ulama memahaminya? Ada 2. Dalil itu dikondisikan pada 2. Ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Itu dikondisikan dulu. Nanti kalau dalil yang umum biasanya diambil nilai-nilainya. Kalau yang dalil khusus itu biasanya diambil langsung cara kerjanya. Nah, dalil khusus itu banyak. Misalnya dalil khusus itu tentang kunut. Ya, kunut itu dalilnya khusus. Misalnya tentang tahiyat, ya itu dalilnya tentang doa iftitah, itu dalilnya semua dalil yang yang khusus, menunjukkan. Jadi kita dalam fikih itu biasa ada perbedaan-perbedaan itu, karena dia disebut fikih karena pemahaman. Nah kalau sudah pemahaman jatuhnya adalah ijtihad. Nah kemudian ada yang nanya, terus bagaimana kalau itu sebuah kepastian? Nggak ada dalam fikih itu sebuah kepastian. Semuanya adalah pasti, begitu. Jadi kalau kita pilah-pilah misalnya, si A pasti benar, belum tentu. Si B pasti benar, belum tentu. Tapi semua pendapat ini itu masuk dalam wilayah syariat. Makanya fikih itu dimasukkan oleh para ulama dalam wilayah syariat. Kenapa dimasukkan dalam wilayah syariat fikih itu? Karena memang itu adalah hal-hal yang memang disepakati oleh para ulama. Apabila ulama itu sudah mencapai tingkatan ijtihad yang kita sebut sebagai mujtahid, maka segala hal yang dia keluarkan itu disebut masuk dalam syariat. Jadi itu perlu dipahami dulu, itu fikih itu. Makanya kita belajar fikih lah, ya, yang dipelajari itu cara sholat, cara wudhu, melihat air, ya, menimbang hari, menimbang bulan, menimbang matahari, ya. Kemudian cara puasa, cara berhaji, ya, menentukan waktu haji, menentukan waktu wukuf dan sebagainya. Itu semuanya adalah yang sifatnya amali, sifatnya action. Ditentukan karena mau kita lakukan, sifatnya amali. Nah kalau usul fikih itu di atasnya lagi, usul fikih.
Namanya juga usul, dasar-dasar cara memahami fikih. Itu namanya usul. Nah, kita biasanya belajar itu, misalnya belajar fikih, kita nggak belajar ilmunya lebih dulu, kita belajar fikihnya langsung. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan terjadi fanatik itu. Kalau kita belajar ilmunya dulu, maka kita tidak akan pernah ada gap-gapan itu. Kita akan kayak zaman dulu ya di dinasti Abbasiyah itu. Itu saking kuatnya pengaruh madhab itu para khalifah pada masa itu mendirikan mahkamah atau peradilan itu berdasarkan madhab. Oh, kalau dia madhab Hanafi diadili dengan madhab Hanafi, kalau dia madhabnya Hambali diadili dengan madhab Hambali. Begitu saking menghormati pendapat para ulama dan kuatnya madhab. Jadi makanya pendapat-pendapat fikih ini adalah pendapat-pendapat yang saya katakan berubah-ubah, ya, berubah-ubah, sama dengan fatwa, berubah-ubah fatwa itu. Kalau fatwa itu kan sifatnya temporer, ada yang mengatakan mengikat dan tidak mengikat, itu fatwa. Masuk dalam kajian fikih, iya, yang dikaji itu fikih, fatwa itu. Dia temporer, sifatnya sementara, ya. Itu sama kalau dalam penelitian di di kampus-kampus itu penelitian namanya kuantitatif begitu. Penelitian kuantitatif itu penelitian yang temporer, ya, 6 bulan, 1 tahun cukup gitu. Setelah itu akan diteliti ulang lagi. Nah, itu penelitian kuantitatif. Sama, fatwa itu kan penelitian kuantitatif gitu. Ya. Hari ini bisa dibilang haram, tapi tahun depan bisa dibilang tidak haram. Ya, misalnya contoh penelitian kuantitatif itu, misalnya tentang bank. Bank itu, ya, bank konvensional yang tadinya diharamkan, itu mulai muncul di tahun 2000-an ke atas, terus mulai muncul pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan bahwa bank konvensional itu tidak riba. Bukan ribanya tidak haram, tapi bank konvensionalnya tidak riba. Itu mulai begitu. Kenapa? Itulah yang kita sebut fikih. Ada action yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya, itu namanya fikih. Kalau usul fikih di atasnya tadi saya sebutkan. Makanya usul fikih itu adalah pemahaman, ya, tentang dalil. Kalau tadi kan bukan pemahaman tentang dalil kalau fikih itu, ilmu yang mengajarkan, ya, tentang hukum-hukum yang bersifat amali. Sedangkan usul fikih itu adalah pemahaman terhadap dalil untuk mengeluarkan hukum dari dalil. Itu usul fikih. Tapi dia nggak bersifat amali. Misalnya contoh usul fikih itu, misalnya contohnya gini, sholat 5 waktu itu wajib atau tidak wajib? Diambil dalilnya, kemudian diwajibkan, wajib. Tapi ketika nanti turun di fikih, kan ada sholat 5 waktu yang tidak wajib. Misalnya bagi wanita haid, bagi wanita nifas, begitu, bahkan haram. Tapi dia hukum di atas tetap wajib, sunnah. Itu tuh usul fikih menentukan. Dia tidak bersifat amali. Dia hukum umum, general. Itu usul fikih. Baru nanti ada usul fikih namanya dalil-dalil itu. Maka dipakailah metode-metodenya. Itu yang saya sebut dengan urutan-urutannya. Dulu pernah saya jelaskan di sini. Misalnya para ulama mendapatkan sebuah dalil, mendapatkan sebuah masalah. Tidak ada ulama kalau mendapatkan sebuah masalah, itu nggak ada para ulama sampai sekarang, ya, saya lihat tidak ada ulama kalau mendapatkan satu masalah itu tidak menggunakan Al-Quran lebih dulu. Dia akan cari di Al-Quran, itu pasti. Itu urutan. Kalau nggak ada baru diambilnya di sunnah Rasul. Kalau nggak ada baru diambil di pendapat sahabat. Kalau nggak ada kemudian dia carilah nilai-nilai di Al-Quran dan sunnah Rasulullah, kemudian dikeluarkan dalam metode yang lain. Misalnya metodenya istihsan, misalnya metodenya masalihul mursalah, diambil nilai-nilainya, ya. Itu yang disebut kemudian ijtihad, ya. Ada nanti qiyas gitu, ada nanti ijma, ya. Kalau ijma itu kan sudah nggak ada lagi sekarang, ya. Kesepakatan para ulama itu udah tidak ada. Yang ada kesepakatan lokal saja. Tapi kalau kesepakatan secara menyeluruh ulama itu dalam satu masalah tidak ada lagi. Nah, jadi
Usul fikih itu begitu cara kerjanya. Nah, yang kita khawatirkan sekarang ini adalah karena informasi terlalu banyak masuk dengan kita bisa mengatakan ini ustadznya nggak benar, ini ustadznya benar, ini ustadz gitu bicara kita. Wah, ini ustadznya nggak benar nih. Wah, ini ustadznya baru benar nih. Wah, saya suka nih ustadznya, benar banget ini. Gitu. Nggak gitu cara menilai orang itu. Tapi karena ini kita berbicara agama dan itu menyangkut sebuah keyakinan, maka begitu cara penilaian kita. Padahal itu tidak boleh dilakukan penilaian seperti itu. Wah, ini ustaznya benar nih, wah benar banget nih, wah ini ustaznya salah. Ini nggak benar nih ustaz. Kalau ustaz nggak benar, boleh nggak kita dengerin? Begitu bahasanya kita. Kan hebat itu. Coba kalau misalnya anak kita bilang sama kita gitu, kalau bapak nggak benar, saya nggak dengerin. Gimana? Padahal kan itu kan penilaian anak. Belum tentu penilaian itu benar. Dari mana anak bisa menilai benar dan salah itu secara umum bagi perilakunya orang tua? Contoh misalnya, ada seorang bapak, istrinya meninggal, maaf ya. Kata bapaknya, aku mau nikah lagi. Atau seorang ibu ditinggal sama suaminya. Kemudian dia mau menikah lagi. Kata anaknya, nggak benar ini. Begitu. Mama kan bisa tinggal sama kami, bapak kan bisa tinggal sama kami, nggak benar. Apa penilaian nggak benar itu benar? Itu kan nggak benar. Tapi begitu terjadi di masyarakat kita. Karena ada sesuatu yang kemudian dijadikan patokan. Oh, ada ustadz lain, nanti dia tanya sama ustadz lain, ustadz, orang tua saya itu mau nikah gimana, kan sudah tua begini, macam-macam apa segala macam-macam lah. Apalagi nanti misalnya itu ibu saya nikah dengan laki-laki muda begitu. Dulu saya pernah temukan itu di Kairo itu. Dilaporkan sama saya. Di mana tuh ibunya nikah? Ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Nggak ada masalah kok. Tapi anaknya menganggap salah. Gitu. Makanya kenapa menganggap salah? Karena nggak ada ilmunya. Coba kalau punya ilmu, dia akan tahu ya bapak saya itu misalnya ibu saya itu hanya butuh teman ngobrol gitu, secara psikologis ya, bukan lagi biologis, tapi dia udah ingin ngobrol, pagi-pagi ada yang buatkan kopi, sore-sore dia ngobrol lagi dan sebagainya, mungkin jalan-jalan bareng-bareng dan sebagainya. Itu, tapi kan bagi anak itu salah. Ya? Nah kita gitu juga melihat, wah ini ustadz ini salah ini. Padahal mungkin ada 1-2 pendapatnya yang kita nggak cocok. Terus kita generalisir bahwa sikapnya salah. Ini terjadi. Atau bahkan ada 2 pendapatnya yang memang benar salah. Tapi kan dalam Islam tidak diberlakukan pepatah itu karena nila sedikit rusak susu sebelah, nggak diberlakukan. Kecuali orang yang murtad. Orang murtad pun mesti boleh masuk ke dalam Islam sebelum dia mati. Diterima Allah, insya Allah diterima taubatnya. Dosa syirik aja bisa diampuni Allah itu sebelum dia meninggal. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan syirik ya kita merujuk kepada Al-Quran. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita rujuk pada Al-Quran. Ya. Tapi kalau dia masih hidup, masih bisa. Masih ada kesempatan jadi ampuni. Oh masih lah, nggak mungkin nggak ada. Nah ini pemahaman-pemahaman yang sebenarnya terjadi di kita. Kita kan gitu, senang tidak senang inilah yang berbahaya. Begitu. Kalau saya sudah biasa dicap itu, ini Yarham ini sebulan, dia biasa aja. Apalagi dia ngajar gituin gitu ya. Saya kan di pesantren Darus Sofa dulu kan. Waktu saya mau masuk ke situ kan sudah ada sebenarnya pesantren itu kira-kira 6 bulan. Itu ada satu kelompok di dalamnya. Saya nggak usah ceritakan kelompok itu. Karena kelompok itu merasa tergusur, dari awal saya sudah tidak mau masuk ke dalamnya. Karena saya bilang saya nggak cocok jadi pimpinan. Nggak mau saya dari pesantren Darus Sofa. Saya bilang Pak, saya nggak cocok jadi pimpinan. Tapi karena bapak itu lihat saya ceramah terus berkali-kali didekatinya, enggak, pokoknya Pak Ilham cocok jadi pimpinan. Semakin saya bilang saya nggak cocok, dikira saya merendahkan diri saya, padahal enggak, memang betul-betul saya nggak cocok jadi pimpinan. Begitu. Bukan merendahkan diri, memang nggak cocok. Saya bilang, Pak, bapak nggak tahu saya, dan saya nggak cocok jadi pimpinan. Untuk ngotot 8 bulan kemudian saya baru masuk. Tapi ada yang merasa tergusur di dalamnya. Apa yang terjadi? Saya difitnah. Oh ini Irham ini sekuler,
Kenapa dia sekuler? Iya, itu nanti pesantren itu nggak ada hafalan Quran lagi di dalam. Kenapa? Karena dia dosen di UIN katanya. UIN itu kan sekuler. Oh itu sekuler. Irham itu sekuler. Jadi seluruh dosen yang ada di UIN itu sekuler. Kalau gitu bapak pun kalau kerja di tempat apa namanya, di tempat orang Jepang, orang Cina, berarti bapak juga masuk bahagian orang yang nggak jelas begitu. Kalau mau kita generalisasi kan, tapi kan nggak mungkin itu. Nggak bisa cara kita mengeneralisasi itu. Kan nggak suka itu kalau digitukan. Makanya tidak boleh. Tapi saya udah biasa itu. Oh, Irhamnya sekuler. Oh, ngajar di UIN. Saya bilang iya, saya ngajar di UIN. Kenapa kalau ngajar di UIN? Lembaga tuh kayaknya, oh ini lembaga gak jelas. Kalau saya bilang nanti bapak kerja di lembaga gak jelas kan gak enak juga sama ibu. Misalnya ada yang jadi dokter di rumah sakit Bekasi, saya bilang rumah sakit Bekasi itu jelek. Terus dokternya jelek, gak mungkin kan? Ini kan cara berpikir. Makanya tidak boleh kita pakai pepatah itu, dan gak boleh. Makanya dalam Islam itu, umat Islam itu dilarang itu taba'adu, tabaghadu, tadabaru. Gak boleh. Nah, makanya kita belajar tentang usul fikih, belajar tentang fikih. Ini yang penting. Untuk apa? Untuk mempersatukan kita dalam perbedaan. Makanya kenapa disebutkan dalam ungkapan-ungkapan walaupun bukan hadis, ya, dikatakan ikhtilafu ummati rahmat. Karena memang perbedaan itu ada, perbedaan itu nyata perbedaan itu nggak mungkin perbedaan itu nggak nyata sekali perbedaan itu. Sejak kapan perbedaan itu ada? Sejak Nabi ada, perbedaan sudah ada. Tapi ketika Nabi masih ada, seluruh perdebatan sahabat diserahkan kepada Nabi. Selesai seluruh perdebatan sahabat. Misalnya ada sahabat yang waktu zuhurnya datang itu, mereka jalan berdua, kemudian datang waktu zuhur nggak dapat air. Kemudian tayamum satu guling-guling, tayamumnya. Gitu. Kemudian satu nunggu adanya air. Kemudian itu terjadi perdebatan. Oh, kalau gitu nanti kita tanya sama Rasulullah. Jelas selesai. Tapi kan pada masa sahabat ketika Nabi tidak ada, itu kan ada masa kebingungan gitu, para sahabat itu. Salah satu contohnya pengangkatan khalifah. Itu kan kebingungan awal yang dicapai oleh para ulama, para sahabat. Sehingga terjadi fitnah. Difitnah orang Syiah bahwa orang-orang Mekah ini katanya yang dekat dengan Nabi ini ingin mengambil tampuk kekuasaan. Padahal nggak ada itu. Tapi terjadi kebingungan. Iya, pada waktu itu terjadi siapa yang pantas jadi khalifah. Tapi kan sahabat harus tegas. Ketika Umar merasa bahwa Nabi tidak meninggal, kan Abu Bakar tegas. Kata Abu Bakar enggak, setiap jiwa itu meninggal. Dan Nabi sudah nggak ada di antara kita. Baru kemudian milih khalifah. Milih khalifah sedikit alot begitu. Kalau boleh kita sebut itu pilih khalifah itu pada masa lalu, mungkin ya persis seperti kita milih ketua DKM. Wah, mulailah kasak kusut gitu. Ketua DKM. Atau yang masih bisa sedikit milih RT atau RW. Karena cuma duduk aja dulu, bermufakat begitu ya, berdebat dan sebagainya, baru tentukan satu. Tapi itu kan ada masa kebingungan. Masa kebingungan yang kedua, ada orang-orang yang murtad ada orang-orang yang tidak bayar zakat pada saat itu. Ada orang-orang yang tidak bayar zakat karena Nabi sudah meninggal. Kebingungan yang kedua, gimana ini? Abu Bakar harus ambil keputusan. Makanya banyak dikritik keputusannya. Kata Abu Bakar, siapa yang memisahkan Al-Qur'an memisahkan Islam dengan zakat begitu, ya, atau sholat dengan zakat, katanya aku akan peranginya. Tapi kan itu kan caranya Abu Bakar. Ada nggak dalilnya di Al-Quran? Nggak ada dalilnya di Al-Quran. Saya bilang ada. Kalau orang misalkan sholat dengan zakat kemudian diperangi. Kalau begitu sekarang, kalau ada orang yang sholat tapi nggak berzakat, kita perangi aja. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu situasional namanya. Karena pada waktu itu ancaman besar bagi Islam pada saat itu. Tapi harus diambil oleh Abu Bakar. Itulah pendapat-pendapat para ulama atau para sahabat ketika terjadi perbedaan pendapat.
Ketika Usamah ditunjuk kembali oleh Abu Bakar untuk jadi pimpinan perang, karena 3 hari sebelum Rasulullah wafat itu kan diberangkatkan dia jadi pimpinan perang, umurnya masih 16 tahun. Ketika Nabi ada, nggak ada yang berani protes, karena kalau Nabi menyatakan oke, gitu. Tapi ketika Nabi nggak ada, pasukan ini kembali pulang, kemudian mau dilanjutkan lagi itu pengiriman tentara itu, kata Umar, jangan kirim dia, banyak yang lebih senior dari dia, ada Khalid, ada macam-macam katanya. Kenapa dia anak muda dikirim? Itu perdebatan namanya. Tapi kata Abu Bakar, enggak, karena yang kirimnya Rasulullah kan. Sampai mereka kemudian berdebat panas gitu, jenggotnya Umar itu ditarik gitu. Tapi nggak apa-apa sama mereka. Itu perbedaan yang terjadi. Dan itu nggak menjadikan mereka berpecah belah. Ya sudah, kirimkan aja. Ikut yang lainnya sami'na wa ata'na dalam sebuah perbedaan. Itu kan dalam sebuah perbedaan itu. Kata khalifah, aku yang ngambil keputusan. Karena aku khalifah. Benar nggak kadang khalifah itu? Belum tentu juga pendapatnya benar. Orang Nabi aja ketika jadi Nabi saja dikritik kok sama Allah itu. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma. Bacalah surah Abasa. Kritikan Allah terhadap Rasulullah itu yang paling jelas itu. Ada beberapa kritikan dalam Al-Quran tentang tawanan perang dan sebagainya. Tapi coba itu baca itu. Yang Rasulullah itu berpaling wajahnya itu, bermuka masam. Karena tiba-tiba datang orang buta, ya, mau minta diislamkan. Tapi Rasulullah ini pikirannya jernih. Tapi menurut Allah pikiran jernih itu salah juga gitu. Maka dikritik. Pikirannya jernih, dia pikir begini. Kalau aku menerima pembesar Quraisy yang datang, kalau mereka masuk Islam, mudahlah Islam ini diterima. Begitu. Makanya waktu itu akabir Quraisy itu, pembesar-pembesar Quraisy datang. Kata dalam pikiran jernih Nabi Muhammad itu, kuterima jadi pembesar. Yang orang buta nih belakangan aja. Tapi Allah nggak mau dulukan yang ini, yang orang buta ini, daripada yang belum tentu masuk Islam. Karena sudah ada yang mau minta diajari Islam. Baca itu Abasa wa tawalla. Jadi ternyata belum tentu itu pikiran itu benar. Orang seorang khalifah, Nabi saja begitu. Ada kritikan. Kalau Nabi alhamdulillah dikritik langsung oleh Allah, diturunkan langsung dalilnya ini. Kalau kita kan enggak. Mulai dari zamannya sahabat kan tidak ada lagi yang begitu. Hanya ada ilham yang disebutkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu yang ada. Ilham itu tinggal pilihan. Kami mengilhamkan kata Allah, ya. Nanti tinggal manusia memilih, mau milih yang jalan baik atau jalan buruk. Tapi orang-orang beriman akan memilih jalan baik, walaupun terjadi perbedaan. Masa sahabat itu paling banyak perdebatan. Ketika Abu Bakar wafat, itu masih langgeng gitu dalam penetapan khalifah, ya. Karena sebelum wafatnya Abu Bakar itu sudah sempat memilihnya Umar. Umar juga begitu, sempat dia memilih Utsman karena dia di atas tempat tidurnya di pembaringan itu masih sempat dia mengumpulkan sahabat, siapa di antara kalian yang akan jadi khalifah. Dapat Utsman. Tapi Utsman terbunuh tiba-tiba, nggak sempat mengangkat. Terjadi perbedaan. Ada 2 perang besar pada masa Ali bin Abi Thalib. Satu perang Siffin, ya, satu perang Unta, perang Jamal. Ya, satu perang dengan Muawiyah, satu perang dengan Aisyah. Coba bayangkan itu. Terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang mestinya dikuasai oleh umat Islam. Ya, makanya, ya, kita dengan perbedaan-perbedaan, kalau kita ingin melakukan kebaikan, ya, perbedaan itu adalah sebuah kebaikan. Kita terima, insya Allah kita coba. Misalnya nanti kayak rumah Quran kita ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan rumah Quran ini nanti rumah tahfiz ini nanti akan dioperasikan nanti bulan berapa ya? Mungkin bulan 7 atau bulan 8 begitu. Ya. Nanti karena kalau kita sepakat pada kebaikan, insya Allah itu tidak ada apa-apa. Misalnya saya contohkan, kami di pesantren Darussofa, tapi ini nggak boleh sombong ya. Saya cerita saja. Kita insya Allah nggak ada apa-apa di pesantren Darussofa. Anak-anak terjaga dan sebagainya. Ya kalau kita yakin pada kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan datang. Tapi jangan sombong, gitu. Itu aja. Ya, makanya supaya kita diberkahi, ya, ada anak-anak yang kita minta untuk menghafal Quran. Karena kita nggak sanggup juga udah menghafal Quran, gitu kan?
nggak sanggup kita nggak perlu. Ya. Jadi karena kita nggak sanggup membuat, kita minta anak-anak biar berkah, insya Allah. Ya. Jadi kita nggak usah ragu dengan kebaikan. Nanti ini kalau rumah tahfiz ini saya perhitungkan itu kemarin bicara-bicara sama yayasan itu ya 10 orang aja, 10 orang nanti kemudian mereka belajar Al-Quran di dalamnya begitu insya Allah ya. Kemudian belajar umum juga nanti di atas ini sudah ada ya. Nanti siapa yang bisa ngajar boleh ngajar begitu. Nanti kita kasih kurikulumnya. Kemudian saya mau anak-anak itu mandiri, karena semakin mandiri mereka semakin sehat ya. Alhamdulillah. Saya kenapa terlambat tadi pagi? Karena masih ngurus anak-anak tadi. Karena kami tinggal sedikit sekarang di pesantren itu tinggal 15 orang bersama para ustadz-ustadznya. Itu jaga malam dan sebagainya, itu banyak hal lah yang kami lakukan ya, karena ada pencurian di sana, jadi kami jaga ketat gitu ya. Semua anak-anak santri kita minta jaga, kita aktifkan, dan mereka alhamdulillah sehat, dikasih vitamin dan sebagainya, kita ajak mandiri. Makanya nanti di pesantren di sini, rumah tahfiz ini, kalau misalnya ibu-ibu sayang sama anak-anak ya, anak-anak santri ini jangan kasih matangnya, kasih mentahnya aja. Misalnya ibu mau kasih ayam, jangan kasih ayam yang udah digulai, kasih aja ayamnya mentah biar mereka yang gulainya sendiri. Nih, kasih. Gitu. Kalau ada anak, kan kadang-kadang ada anak-anak itu yang kira-kira wajahnya itu wajah yang ini ya, wajah yang sendu gitu. Suka kita lihat. Keluar itu dompet kita kasih. Tapi kan kasihin yang lain gitu. Jangan kasih itu. Saya di pesantren Darussofa enggak saya kasih. Kalau ada orang tamu yang ngasih, Ustadz nih kasih ya sama anak ini, itu nggak saya kasih sama dia semua itu. Saya lihat santri-santri yang lain yang nggak punya jajan, walaupun wajahnya agak nakal sedikit, itu anak-anak semua kasih mereka, bagi-bagi. Nah, jadi dikumpulkan. Berarti di sini juga gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau ini sebuah kebaikan kita nggak apa-apa. Jadi yakin pada kebaikan. Nah, kalau perbedaan pendapat, kita kembali kepada perbedaan pendapat tadi, bahwa itu kalau sebuah kebaikan, insya Allah kita nggak ada apa-apa. Ya. Jadi kalau perbedaan terjadi, misalnya masalah mudik nggak mudik ini, ya nggak apa-apa lah udah, itu perbedaan aja. Saya sebenarnya nggak mau pusing saya dengan ini. Jadi sudah biarin aja. Nggak bisa mudik ya sudah, nggak bisa. Saya udah telepon Bu Rektor. Bu Rektor, saya boleh pulang nggak? Jangan Pak Irham, katanya nanti di KTP Pak Irham itu kan ada tulisannya pegawai negeri sipil. Waduh, itu juga saya pikir. Nanti gimana katanya? Nanti tiba-tiba kalau minta difoto di depan rumah gimana? Walaupun saya bisa edit kan, tapi kan nggak enak itu. Namanya penipuan. Oh iya lah Bu, saya bilang. Saya telepon Pak Dekan, minta izin Pak Dekan gimana? Tanggal 5 saya boleh pulang nggak? Jangan Pak Irham, nanti bahaya. Katanya gitu ya sudah. Ya ada perbedaan itu biasa. Ya, karena ini yang paling tinggi ya dalam sebuah ilmu. Ya, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan itu, Imam Abu Hanifah mengatakan itu, para imam mazhab mengatakan yang paling tinggi dalam sebuah ilmu ini, sebelum saya tutup, adalah kemaslahatan. Apa kemaslahatan itu? Adalah menjadikan pendapat-pendapat itu baik bagi masyarakat dan tidak keluar dari koridor-koridor syariah. Jadi nggak boleh seorang ustadz pun kemudian menilai ini keluar dari syariat, ini keluar dari syariat. Makanya kata-kata bid'ah itu jarang disebutkan itu, harusnya gitu. Karena bid'ah itu pasti keluar dari syariat. Tapi saya kasih tahu sedikit ya, bid'ah itu ditempatkan pada dua tempat. Sama kayak kata wajib, kata sunnah, kata haram, itu ditempatkan pada dua tempat. Ditempatkan pada yang pasti dan ditempatkan pada yang tidak pasti. Nah, ini nanti kalau saya sebut begini, ini ustadznya sekuler. Enggak, memang begitu pemakaiannya. Contoh, sholat 5 waktu itu wajib. Babi itu dimakan haram. Itu yang lagi bipang itu kan, yang lagi ya, dari apa, dari Kalimantan. Itu yang menulis teksnya itu yang salah itu. Dia nggak mikir itu. Siapa yang menulis teks? Kan presiden itu kan baca teks itu. Dia nggak mikir-mikir karena mungkin baru datang dari mana. Dia nggak tanya ini apa nih, nggak sempat tanya. Dia nggak tahu juga itu. Dia baca teks itu, coba lihat di videonya itu. Dia kan nggak fokus baca teks itu. Yang buat teksnya itu yang harus dipecat itu. Nah, kalau yang gini-gini kan kita senang ya bicaranya gitu ya. Kita bicara ilmu aja lah, itu kalau kita bicarakan. Saya hanya contohkan aja. Misalnya babi haram, sholat 5 waktu wajib, ya. Ada wajib dan haram yang tidak masuk dalam kategori begini. Sama bid'ah juga begitu. Dia masuk dalam kategori fikih misalnya.
Dalam kategori fikih itu dalam kategori fikih itu ada kata wajib juga, tapi tidak kalau dilanggar nggak apa-apa. Ada kata haram, kalau kita langgar juga nggak apa-apa. Dalam kategori fikih, misalnya contoh, misalnya kita berbeda masuk lebaran nanti, misalnya ya, ada yang tanggal 12, misalnya ada yang tanggal 13, misalnya ini contoh. Ternyata yang tanggal 12 bilang haram hari ini berpuasa, katanya gitu. Itu bahasanya. Kenapa? Udah takbir, haram hari ini berpuasa. Jadi bagi yang puasa hari ini haram. Tapi kalau dilanggar bagaimana? Nggak apa-apa. Karena perbedaan pendapatnya terjadi. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 13. Itulah haram fikih. Wajib juga begitu, sama. Bid'ah juga sama. Ada bid'ah yang pasti. Bid'ah yang pasti itu apa? Seperti yang dilakukan orang Syiah misalnya. Sholatnya 5 kali tapi dalam 3 waktu misalnya. Itu bid'ah. Nggak bisa kita ikuti. Ya nggak boleh. Karena mesti 5 kali. Kecuali ada uzur yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Tapi kalau bid'ah dalam fikih, misalnya orang Muhammadiyah kita tanya sama orang Muhammadiyah, kunut itu apa? Mereka bilang bid'ah. Tapi itu bid'ah fikih. Coba kalau kita definisikan bid'ah, ya, setiap bid'ah itu sesat. Tapi dalam kategori fikih enggak. Coba kita definisikan wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Begitu. Kalau haram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Begitu itunya. Kalau haram itu, haram wajib itu diberikan pahala mengerjakannya, diberikan dosa meninggalkannya. Kalau haram itu diberikan pahala meninggalkannya, diberikan dosa diberikan pahala meninggalkannya, ya. Kemudian diberi pahala meninggalkannya, diberikan dosa kalau mengerjakannya. Itu yang haram. Tapi kemudian apakah itu berlaku pada hal-hal fikih yang kemudian dikatakan haram? Enggak. Makanya saya gini ya, Bapak kalau dengar Ustadz ya, kalau dia masuk dalam masalah fikih, ini saya kasih tahu saja. Kalau dia sudah mengatakan boleh tidak boleh, itu tidak termasuk dalam wilayah ya dosa. Bolehnya itu boleh wajib bagi dia. Bolehnya itu boleh sunnah bagi. Makanya dalam fikih itu bentuk katanya yajuz au la yajuz. Hada jaizun, hada la yajuz. Ini boleh, ini nggak boleh. Begitu ya. Tapi kadang-kadang nggak boleh itu diterjemahkan, misalnya gini. Ada yang menerjemahkan dalam kitab Al-Um ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i itu mengharamkan ya. Ini contoh bahasa fikih. Ada ustadz yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengharamkan masyarakat kumpul-kumpul di ahlul musibah. Mengharamkan. Padahal di kitab Al-Um bahasanya bukan mengharamkan, tapi bahasanya memakruhkan. Bahasanya itu bukan mengharamkan, tapi karena bagi dia nggak sepakat bahwa ada kumpul-kumpul, dia sebut kata tidak boleh itu ya, atau tidak suka itu dengan kata haram. Terserah dia, itu kan namanya pentafsiran itu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya disebutkan yukrahu, ukrihu, itu disebutkan itu dalam bahasanya di kitab Al-Um. Makanya harus dibaca betul-betul, jangan dengar ustadznya aja, ustadznya. Makanya kalau kami dulu ya, saya minta misalnya kami belajar kitab yang gampang aja lah, Bidayatul Mujtahid. Kami punya kitabnya Pak, kita baca kitabnya. Nanti bahasa Arabnya apa, itu akan kelihatan. Kalau kita kan enggak, kita dengar ustadznya aja. Kalau ustadznya kita suka, kita ambil. Kalau ustadznya nggak suka, kita nggak mau ambil itu. Gitu. Ya. Nah, baik ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, nggak usah ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, ya, udah. Pokoknya nggak usah ada pertanyaan. Terus kemudian nggak ada makanan juga, begitu ya. Jadi saya ya ingin berpesan pada kita semua termasuk saya ya. Pertama, penyakit yang paling buruk dalam diri manusia adalah iri, dengki. Itu paling buruk dalam diri manusia dan nggak bisa dihilangkan. Itu muncul awal-awalnya adalah pada masa pada masa anaknya Nabi Adam itu, ya, yang kemudian mau dinikahkan disilangkan oleh Nabi Adam. Itu karena iri itu, karena lebih cantik kembarannya, dia nggak mau dikasihnya sama kembaran yang lain. Iri. Jadi itu hilangkan dulu dari itu kita. Yang kedua,
ya, penyakit yang perlu dihilangkan dari kita adalah prasangka buruk. Itu dihilangkan dulu. Kalau kita orang Islam, kita orang beriman, hilangkan dua ini. Jangan iri dan dengki. Yang kedua, jangan berprasangka buruk. Ya, itu nggak boleh. Itu yang membuat penyakit hati. Dan hati itu makin nggak bagus itu. Seberiman-imannya seseorang, kalau dia ada penyakit yang begitu, rusak itu ruang lingkup keimanan di dalam sebuah masyarakat. Rusak. Apa yang saya contohkan? Saya contohkan ya, pada masanya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita tanya, ya, apakah kelompok-kelompok yang berpisah dari Ali bin Abi Thalib ketika itu bukan orang beriman? Oh, beriman. Sangat beriman. Khawarij itu adalah orang-orang yang sangat bagus dalam perihal ibadah. Orang-orang yang hafal Quran. Tapi mereka menentang. Kenapa? Karena tadi ada tafahum, ada pemahaman yang jelek di antara mereka. Sehingga yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafiz Quran. Bayangin aja. Ada prasangka buruk. Jangan buat prasangka buruk itu. Itu nggak boleh. Jadi dua hal ini hilangkan dulu. Kalau kita mau dengar ceramah, hilangkan dulu prasangka buruk itu. Dan iri dan dengki. Karena kalau iri dan dengki saya kira enggak ya. Kita udah hampir hilang. Tapi kalau prasangka buruk masih banyak di antara kita. Itu makanya kalau kita di Mesir dulu ya, kalau saya tuh di Mesir tuh ulama manapun saya dengerin itu. Dulu ada ulama sekuler namanya Hasan Hanafi. Itu kita panggil itu Hasan Hanafi. Panggil. Kalau kita lagi liburan panggil, bicara di depan mahasiswa. Kita dengerin dia bicara filsafat itu. Hasan Hanafi. Dan dia bukan cendekiawan sembarangan, dia hafiz Quran itu. Kalau di Mesir biasa itu ulama-ulama yang hafiz Quran walaupun dia sekuler gitu. Kita panggil, kita dengerin gitu. Karena kita belajar untuk membuka wawasan, bukan untuk mengikuti dia, bukan. Saya nggak sepakat sama Hasan Hanafi itu. Saya punya kitabnya itu, ya. Ada namanya Arkun. Arkun itu lebih sekuler lagi Arkun itu. Orang Aljazair tinggal di Prancis. Muhammad Arkun namanya. Saya punya kitabnya banyak, buku-bukunya itu. Diundang ke UIN. Kita dengerin itu, tapi bukan mengikuti dia, membuka wawasan aja. Oh, orang ini kayak mana ya bentuknya? Apa yang dia akan sampaikan? Apa seperti yang di buku-bukunya? Oh, ternyata iya. Ya udahlah, anggap aja itu sebagai bentuk ya ilmu yang disampaikannya walaupun kita nggak terima begitu. Tapi kita membuka wawasan, kita menghilangkan itu. Yang kemudian dengan begitu kita bisa mengkanter nanti ketika betul-betul itu adalah sebuah kesalahan. Misalnya ada mahasiswa kita, mahasiswa saya itu ada yang begitu. Kita counter itu, kita counter, ini nggak benar nih kamu, ini kamu harus begini. Misalnya tentang skripsi mahasiswa yang saya sekarang kan kita ini banyak ini. Sebelum saya tutup sedikit ya, saya cerita nih, agak panjang ini. Jadi di UIN itu mahasiswa itu krisis dalam pengetahuan ya tentang keagamaan. Saya kan kebetulan di Fakultas Ekonomi. Saya minta teori-teori ekonomi itu nggak boleh teori ekonomi yang diambil dari pendapat Barat. Itu saya minta itu sama mereka. Ambil teori-teori dari cendekiawan Muslim banyak saya bilang. Tapi payah Pak, ya payah karena kamu nggak punya. Coba dicari bagus-bagus, pasti dapat. Akhirnya kita rubah mindsetnya. Saya katakan saya bukan anti Barat, bukan. Tetapi kalian mesti tahu ilmu dulu yang yang dari cendekiawan Muslim, nanti baru ambil teori Barat, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya kuat, ini akan berpengaruh ini, begitu. Ya itu salah satu dari yang kita apakan ya. Ya saya kira itu saja ya, nggak usah panjang-panjang ya. Nanti lama sekali. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Nggak usah ada yang bertanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dengan segala ungkapan saya karena ini sudah di akhir Ramadan ya. Mudah-mudahan kita terus berpuasa, kita terus bisa meningkatkan kesehatan kita insya Allah ya. Apalagi kita di perumahan seperti ini dekat-dekat dan sebagainya, kita nggak perlu merasa alergi, nggak perlu merasa apa. Kalau ada husnuzon ya itu dihilangkan dari diri kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.